Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ma ba'du fayuhan nas usikum wa ya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa aurasnal kitabal ladzina stafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Zalika huwal fadlul kabir. Surahul Azim, surat Fatir ayat 32. Pertama dan utama, marilah kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang ini Allah masih melimpahkan rahmat iman, kesehatan dan keluangan waktu. Walaupun cuaca kurang bersahabat, tapi dengan niat yang tulus dan ikhlas, kita langkahkan kaki, kita ayunkan tangan menuju masjid yang kita cintai ini dalam rangka menunaikan kewajiban sholat zuhur berjemaah. Selanjutnya salam dan salam, marilah sama-sama kita doakan kepada Allah agar disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para jemaah Masjid Raya yang dirahmati oleh Allah, pada siang ini kita akan coba jelaskan surat Fatir ayat 32 yang sudah kita bacakan di awal tadi. Dari ayat ini ada dua pembahasan yang ingin kita jelaskan. Yang pertama berkaitan dengan Al-Quran. Yang kedua itu berkaitan informasi Al-Quran tentang perilaku manusia. Dalam ayat ini dijelaskan kepada kita berselindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian kitab ini Al-Quran kami wariskan kepada hamba-hamba yang kami pilih di antara kami. Itu yang pertama. Artinya apa Bapak dan Ibu yang saya hormati? Al-Quran itu diwariskan oleh Allah kepada hamba-hamba yang kami pilih di antara kami. Kita ambil contoh umpamanya sederhana. Ada orang mu'alaf, usianya sudah cukup besar atau sudah cukup tinggi, tetapi ada hidayah Allah untuk masuk Islam, dan akhirnya dia lebih hebat daripada kita, lebih pintar dan lebih menguasai ayat-ayat Al-Quran. Dan fenomena ini Bapak dan Ibu yang saya hormati kita rasakan pada saat ini. Globalisasi dan informasi, ancaman dan tantangan bagi kita umat Islam sangat terasa. Langkah-langkah, program-program yang dibuat oleh orang-orang tertentu agar memisahkan kita dari Al-Quran. Quran itu kan berasal dari bahasa Arab, qara'a yukri'u Quran.
Apa artinya bacaan? Al-Quran itu harus kita baca. Selain kita baca, harus kita pahami. Selain kita pahami, harus kita imani. Selain itu, kita harus mengamalkan Al-Quran. Bapak dan Ibu jemaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah, walaupun berbagai cara, program yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang tidak senang kepada Al-Quran, tapi ternyata eksistensi Al-Quran, keberadaan Al-Quran masih bisa kita lihat sampai saat ini. Dan bahkan ada di antara kepala negara yang bisa menghafal Al-Quran. Itu kan luar biasa. Dan Allah juga sudah jelaskan kepada kita di dalam surat Al-Hijr itu ayat 9. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, kata Allah, dan kami juga yang menjaganya. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan perilaku. Informasi Al-Quran tentang perilaku manusia. Kalau kita belajar ilmu psikologi, teori Skinner, dia mengatakan perilaku manusia itu ada dua. Yang pertama disebut dengan perilaku yang nampak, yang kedua perilaku yang tidak nampak. Apa itu gejala-gejalanya kalau yang nampak? Kalau kita melihat seseorang, apakah itu di terminal, di bandara, stasiun dan segala macam, gelisah. Nah, di dalam kajian psikologi itu bisa dianalisis. Itu bisa dicari kira-kira mengapa dia di situ. Bisa jadi ada menunggu orang tuanya, menunggu temannya, atau sedang yang lain. Itu perilaku yang nampak dan itu bisa dianalisis. Yang kedua, Bapak dan Ibu yang saya hormati, menurut Skinner itu ada perilaku yang tidak nampak. Ini sulit diprediksi dan sulit dianalisis. Kalau ada orang psikologi ditanyakan, bisa tidak menebak perilaku orang? Ilmu psikologi tidak bisa. Kalau bisa mungkin dukun itu, Pak. Mungkin dukun itu. Kenapa? Yang bisa dianalisis adalah perilaku-perilaku yang nampak. Isi hati kita ini tidak tahu, Pak. Mungkin dalamnya lautan bisa kita ukur, tapi dalamnya hati seseorang itu tidak bisa kita ukur. Bapak dan Ibu jemaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah, lalu Al-Quran itu menginformasikan. Apa yang diinformasikan? Faminhum zalimun li nafsi. Itu yang pertama. Apa artinya? Ada sekelompok manusia, perilakunya itu segolongan manusia yang menzalimi diri mereka sendiri. Kalau menzalimi bisa kita lihat zalim kepada orang lain, juga zalim kepada diri kita sendiri. Al-Quran lebih mengatakan orang yang zalim kepada orang lain berarti dia zalim kepada dirinya. Ada tidak perilaku orang seperti itu? Ada. Dan orang ini, Bapak dan Ibu jemaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah, tidak pernah tergerak hatinya melakukan perbuatan-perbuatan baik. Tiap hari, tiap jam, tiap menit, tiap detik selalu berbuat dosa dan kesalahan. Ada tidak orang seperti ini? Ada. Kalau kita hitung dan diklasifikasikan, cukup banyak juga di dalam kehidupan kita. Ini informasi Al-Quran yang pertama, Pak. Jadi informasi Al-Quran pertama menjelaskan perilaku orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Konsepsi Al-Quran menjelaskan itu, orang zalim terhadap diri sendiri itu orang-orang selalu membuat kejahatan. Tiada hari tanpa kejahatan. Tiap hari, Pak, tiap waktu. Lalu yang ketiga, yang kedua Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam ayat ini dijelaskan wa minhum muqtasid. Itu yang kedua. Ini pertengahan.
Kita tahu Bapak dan Ibu yang saya hormati, kemarin itu alhamdulillah jemaah haji kita sudah bisa diberangkatkan. Sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, para jemaah haji kita yang pulang ke Indonesia, dia melakukan reformasi, melakukan perbaikan-perbaikan. Bagaimana saudara-saudara kita yang pulang haji pada tahun kemarin, pada tahun ini, apakah dia sudah melakukan reformasi dan perbaikan terhadap dirinya? Jangan ada istilahnya beribadah oke, berdosa juga. Ada enggak manusia seperti itu? Ada. Kita temui Bapak dan Ibu yang saya hormati, walaupun dia sudah pulang haji, walaupun dia melakukan ibadah yang lain, tapi perilakunya itu masih melakukan hal-hal yang dilarang oleh Al-Quran. Seperti berjudi umpamanya, menzalimi orang umpamanya. Ini disebut dalam Al-Quran wa minhum muqtasid. Ini golongan yang kedua. Jadi golongan pertengahan seimbang antara dosa dan amalnya. Bapak dan Ibu jemaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah. Lalu yang ketiga ada wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Zalika huwal fadlul kabir. Ini yang ketiga. Yang ketiga ini adalah orang-orang yang selalu membuat kebaikan dengan izin Allah. Yang seperti itu merupakan karunia yang amat besar. Tentu Bapak dan Ibu yang saya hormati, informasi Al-Quran tentang perilaku manusia yang harus kita aktualisasikan, yang harus kita terapkan, yang harus kita bumikan, tentu perilaku yang ketiga. Apa itu perilaku yang ketiga? Orang-orang yang selalu berbuat baik dengan izin Allah, dimanapun posisinya, apapun jabatannya, dia selalu berbuat baik. Ini yang kita harapkan. Dan tentu generasi-generasi kita dan anak-anak kita, para pemuda-pemuda kita itu kita harapkan seperti itu. Sehingga ada pepatah kita mengatakan, kalau kajadi manci ketek itulah bule ikuan. Artinya apa Bapak dan Ibu yang saya hormati? Dari kecil anak-anak, remaja, dewasa sampai manula selalu berbuat baik. Artinya tiada hari melakukan perbuatan baik. Bapak dan Ibu jemaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah, inilah kajian kita pada zuhur ini. Yang pertama bisa kita simpulkan, informasi Al-Quran tentang perilaku manusia. Pertama kita jelaskan tentang Al-Quran itu garansi dan jaminan dari Allah. Yang kedua, informasi tentang perilaku. Pertama, perilaku yang menzalimi diri mereka sendiri, orang-orang yang selalu membuat kejahatan. Tiap hari, tiap menit, tiap detik dia selalu membuat kejahatan. Perilaku yang kedua dalam Al-Quran ini jelaskan yang pertengahan, orang-orang yang seimbang antara amal dan dosanya. Ambil contoh umpamanya, kalau kita pakai statistik Pak, 50%, 50%. Dosanya 50%, amalnya 50% juga. Itu dalam Al-Quran wa minhum muqtasid. Sehingga orang itu mencampur baurkan antara yang hak dengan yang batil. Lalu yang ketiga dalam informasi Al-Quran ini adalah orang-orang yang selalu berbuat baik dengan izin Allah. Apapun posisinya, apapun jabatannya, dimanapun dia berada, dia selalu berbuat baik. Selalu menggerakkan umat, selalu mengajak saudara-saudaranya agar berfastabiqul khairat. Bapak dan Ibu jemaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah, barangkali inilah yang bisa kita sampaikan pada zuhur ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.